Salam sehat Sobat Dasmed, kembali lagi di channel Dasmed Official. Seperti biasa, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Sobat Dasmed seputar kesehatan hewan. Nah, udah ada 4 pertanyaan nih yang sudah Sobat Dasmed ajukan di kolom komentar YouTube dan IG Story yang kami post sebelumnya. Langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Dok, bagaimana cara merawat anak kucing yang ditinggal mati induknya? Nah, untuk kucing yang berumur kurang dari 1-2 bulan atau kitten yang belum bisa makan sendiri, sebaiknya dan kalau bisa dicarikan induk asuh terlebih dahulu. Induk asuhnya yang mau menyusuinya ya. Karena untuk anak kucing yang belum bisa makan itu mendapatkan nutrisi hanya dari minum susu. Sementara susu terbaik bagi anak kucing adalah susu yang berasal dari induk kucing. Karena di dalam susu induk kucing itu mengandung maternal antibody yang berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan anak kucing. Terus timbul pertanyaan nih, Dok, gimana kalau tidak dapat induk asuh? Nah, tenang saja. Fungsi dari induk kucing sendiri adalah memberi kasih sayang, menghangatkan, memberi nutrisi. Nah, semua fungsi itu bisa Sobat Dasmed lakukan sendiri. Contohnya yang pertama, dalam hal memenuhi nutrisi, yang pertama, Sobat Dasmed bisa memberikan susu formula sebagai pengganti susu induk kucing. Berikan susu formula khusus kucing setiap 3 jam sekali. Kemudian rangsang anak kucing untuk bersendawa dengan cara menepuk pundak atau punggung kucing secara perlahan. Yang kedua, hangatkan tubuh kucing. Nah, anak kucing yang berusia kurang dari 3 minggu belum mampu mengontrol suhu tubuhnya dan mudah sekali terserang hipotermia atau kedinginan. Oleh sebab itu, berikan alas tidur yang hangat seperti dilapisi handuk atau selimut. Kemudian juga bisa diberikan lampu kuning atau botol yang diisi air hangat, kemudian ditempatkan di bawah alas tidurnya. Yang ketiga, rangsang untuk buang air. Biasanya ketika masih ada induk akan menjilat-jilat anusnya supaya merangsang anaknya itu buang air kecil maupun buang air besar. Nah, Sobat Dasmed juga bisa terapkan cara tersebut dengan cara mengusap-ngusap anusnya dengan handuk hangat atau tisu basah. Dan yang keempat adalah memberikan kasih sayang. Jadi hewan itu merupakan makhluk perasa atau makhluk sensien. Jadi sesekali berikan elusan lembut kepada anak kucing. Lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menangani kucing yang keracunan? Nah, untuk pertanyaan yang ini saya tidak akan menjawabnya. Tapi tenang saja, Sobat Dasmed bisa mencari jawabannya di video yang ini. Di video tersebut sudah dijelaskan step by step bagaimana cara penanganan ketika kucing Sobat Dasmed keracunan. Jadi jangan lupa ditonton ya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kucing saya suka ngeces nih Dok, kenapa ya kira-kira? Penyebab kucing ngeces sendiri itu ada macam-macamnya. Bisa karena yang pertama, stres. Biasanya ketika kucing sedang stres, mereka akan mengeluarkan air liur berlebih atau biasa disebut dengan hipersalivasi. Kemudian tanda lainnya biasanya nafasnya akan terengah-engah, terus menjulurkan lidahnya. Jadi Sobat Dasmed jangan khawatir ketika mendapati kucing Sobat Dasmed seolah-olah cosplay menjadi anjing nih. Yang terpenting berikanlah kenyamanan kepada kucing Sobat Dasmed agar tidak stres. Sebab yang kedua bisa jadi karena heat stroke. Heat stroke adalah kondisi kucing yang sedang kepanasan. Bisa jadi karena berada di lingkungan yang panas atau bisa jadi kekurangan minuman. Kalau sudah begitu, tempatkanlah kucing Sobat Dasmed di tempat yang sejuk dan berikanlah minuman ya. Nah, seringkali dijumpai kasus ngiler atau ngeces pada kucing itu karena ada suatu benda yang tersangkut di giginya kucing. Contohnya seperti ketika kucing makan ayam nih, biasanya tulang ayam sering tersangkut di gigi kan, terus kucingnya berusaha ngeluarin tapi nggak berhasil, akhirnya ngeces. Nah, penyebab yang kelima bisa jadi karena ada gangguan pada mulut dan gigi. Biasanya tanda kucing yang mengalami penyakit gigi dan mulut ditandai dengan adanya karang gigi yang berwarna coklat, terus ngeces atau ngiler, kemudian bau mulut, juga gusi yang meradang serta adanya sariawan.
Kemudian penyebab yang terakhir itu bisa karena penyakit metabolik. Penyakit metabolik ini ada macamnya, bisa jadi karena gangguan pernafasan, ginjal, diabetes, atau penyakit infeksius seperti FIV dan kalisivirus. Biasanya itu ditandai dengan kucing yang netes disertai bau yang tidak sedap. Kalau sudah mendapati tanda-tanda seperti itu, sebaiknya Sobat Dasmet langsung membawanya ke dokter hewan agar segera diberikan penanganan yang tepat. Nah, lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Telinga kucing saya cepat kotor nih dok, bagaimana penanganannya? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang-orang ya. Dok, kucing saya habis dibersihin telinganya, tapi kok kotor lagi? Pasti jengkel kan, udah capek-capek bersihin, tapi kotor lagi. Jadi, penyebab telinga kucing kotor itu karena adanya infestasi earmate spesies Otodectes sinovis. Tungau ini tidak boleh disepelekan ya. Tungau ini hidup di saluran telinga kucing dengan memakan kotoran kucing dan cairan lilin yang dihasilkan telinga kucing. Untuk tanda-tandanya sendiri, biasanya kucing suka menggeleng-gelengkan kepala, kemudian suka menggaruk-garuk telinga sehingga dijumpai ada bekas catanan di telinganya. Kemudian ketika telinganya dibersihkan, itu kotoran telinganya itu berwarna coklat kehitaman. Kemudian yang terakhir, ketika dilakukan pemeriksaan di bawah mikroskop, itu akan dijumpai earmate-nya, bentuk earmate-nya. Jadi earmate ini ukurannya mikron kecil, tidak bisa dilihat oleh mata langsung sehingga harus dilakukan pemeriksaan dengan mikroskop. Nah, keberadaan earmate ini tidak boleh disepelekan ya, karena Otodectes ini bisa menyebabkan iritasi dan infeksi sekunder akibat jamur dan bakteri apabila dibiarkan secara terus-menerus. Akibatnya, saluran telinga kucing menjadi sempit dan gendang telinga bisa saja rusak sehingga menimbulkan penyakit yang dinamakan otitis. Apa dampaknya ketika kucing mengalami otitis yang sudah kronis? Ya, bisa jadi kucing kehilangan pendengarannya, kemudian bisa mengalami gangguan keseimbangan karena kan di telinga terdapat tulang yang berfungsi untuk menyeimbangkan, kemudian bisa juga disorientasi serta gangguan syaraf lainnya. Untuk penanganannya, selain membersihkan telinga kucing secara rutin, penyebabnya pun harus dibasmi. Jadi, percuma ketika kita rajin membersihkan tapi penyebabnya tidak dibasmi, itu akan kotor lagi. Untuk sekarang, sudah banyak beredar di pet shop obat tetes pembasmi earmate dengan kandungan salamectin atau fipronil yang bisa diberikan owner secara mandiri, tentunya dengan dosis yang tepat ya. Nah, kalau untuk obat injeksi atau obat suntik, Sobat Dasmet bisa membawa kucing Sobat Dasmet ke dokter hewan. Kemudian dokter hewan akan memberikan injeksi. Biasanya untuk menghentikan siklus hidup tungau, suntikan akan diberikan 2 kali. Jadi, jarak antara suntikan pertama dengan suntikan kedua itu adalah 2 minggu. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya jawab. Kalau Sobat Dasmet ingin bertanya lagi, bisa tulis di kolom komentar atau DM Instagram kami ya. Sampai jumpa di segmen Tanya Dokter Hewan selanjutnya. Terima kasih.